Pemirsa sudah bergabung sama kami di sambungan telepon mantan Ketua MK Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pak Mahfud, tanggapan Anda dengan kubu 02 BPN yang akhirnya menyerahkan uji sengketa ini ke Mahkamah Konstitusi setelah sebelumnya tidak percaya, seperti apa Pak Mahfud? Ya bagus sekali karena kan tidak ada jalan lain ya untuk menggugat menuntut hak yang bagi mereka yang merasa haknya dirampas atau dicurangi. Memang hanya ke Mahkamah Konstitusi, lewat jalanan juga tidak bisa. Gitu. Dan itu sudah bagus, saya kira jalan yang paling elegan itu untuk semuanya. Gitu. Baik, yang harus dibuktikan untuk kemudian memenangkan perkara ini di MK seperti apa dari 02 Pak Mahfud? Ada dua. Satu, kalau itu menyangkut kesalahan perhitungan, kesalahan input atau ketidaksetujuan atas hasil perhitungan, harus menunjukkan di mana dan di tempat mana di perhitungan itu salah, lalu ditunjukkan kebenarannya dengan form. Gitu ya. Sehingga nanti MK itu putusan pertama kemungkinan mengubah suara paslon 1 yang semula 5 juta turun menjadi 4,5 juta, yang paslon sebelum satunya naik menjadi sekian, itu bisa, sudah biasa di putusan MK. Lalu yang harus dibuktikan kedua, kalau ada kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif, itu tidak perlu pembuktian angka, itu pembuktian kelakuan kecurangan terstruktur aja. Misalnya seorang camat atau seorang bupati ikut melakukan kecurangan, itu dibuktikan aja di kabupaten mana, caranya bagaimana, saksinya siapa, bukti lainnya apa, gitu aja diajukan. Kalau itu nanti meyakinkan, maka di tempat yang bersangkutan bisa dinyatakan batal. Batal itu putusannya bisa suaranya dianggap hangus, bisa suaranya dipindahkan ke paslon satunya, bisa diminta pencoblosan suara ulang. Bisa juga penghitungan ulang, meneliti dokumen-dokumen yang ada gitu. Nah, jadi itu sangat mungkin. Baik, Kevin. Pak Mahfud, seberapa besar sebetulnya kemungkinan BPN ini memenangkan perkara di MK? Kalau Anda melihat mengenai bukti-bukti yang selama ini sudah disampaikan, baik di tingkat Bawaslu, tingkat kecamatan, dan lain-lain. Saya tidak pernah melihat bukti-buktinya, tetapi itu memang kemungkinannya 50-50, artinya peluang itu terbuka sama untuk menang bagi Pak Prabowo, terbuka sama untuk menang bagi Pak Jokowi dalam keadaan separuh-separuh ya, tergantung pada bukti yang bisa ditunjukkan nanti di depan sidang itu. Dan jangan khawatir berdasar pengalaman-pengalaman putusan MK itu, dan gampang sekali men-tracking buktinya. MK itu bisa mendiskualifikasi satu calon, misalnya dulu di Bengkulu Selatan, namanya Pak Firwan Mahmud, sudah terpilih secara sah dan meyakinkan, lalu dibatalkan, didiskualifikasi gitu. Kemudian MK bisa minta suara ulang, pemungutan suara ulang, dan sebagainya. MK bisa mengubah susunan perolehan suara tergantung pada bukti yang bisa dikemukakan, diajukan ke sidang oleh pihak-pihak yang berperkara gitu. Tapi untuk membuktikan selisih suara yang kurang lebih 10%, 17 juta, paling tidak ada 8 juta yang harus dibuktikan di MK, ini juga tidak mudah kan, Pak Mahfud? Memang tidak mudah, tetapi itu sangat mungkin. Tidak mudah itu sangat mungkin. Oleh sebab itu saya menyarankan gitu, kalau yang bersoalkan angka, sebaiknya dalam waktu yang tersedia hanya 14 hari itu, pihak-pihak langsung aja adu dokumen. Jangan bicara pada soal kecurangan-kecurangan yang kemudian kecurangan itu tidak bisa dibuktikan. Lebih baik buka dokumen di situ, dipanggil juru hitung yang disaksikan hakim MK sendiri gitu, lalu di situ ditetapkan kalau memang itu. Jadi kalau kalahnya sekarang taruhlah 16 juta, itu cukup membuktikan kekeliruan penetapan itu sebanyak 8 juta plus 1 kan gitu. Karena kalau 8 juta plus 1, dia yang kalah 16 juta akan naik 8, yang satunya turun 8, kan menjadi kalah yang semula menang. Baik, Gitu, Pak Mahfud, kalau dicermati dari pernyataan tim kuasa hukum ketika datang ke MK kemarin malam, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebaiknya tidak hanya sekedar mahkamah kalkulator. Nah, ini Anda menanggapi yang mau dibangun logika dari kubu 02 ini seperti apa sebagai mantan hakim MK?
Iya, memang jangan hanya menghitung, karena kalau menghitung itu pekerjaan yang sangat teknis bisa dilakukan oleh akuntan, misalnya diundang ke situ kalau cuma jadi kalkulator. Mahkamah kalkulator itu dulu ditempelkan ke MK pada pemilu tahun 2004 karena pada waktu itu tidak menghitung kecurangan yang sifatnya TSM. Pada tahun 2009 ketika saya menjadi hakim, dibuat teori baru karena kalau hanya menghitung MK itu ya tidak perlu pengadilan lah, cukup pegawai biasa. Terus saya membangun teori kalau curang di dalam proses harus dibatalkan juga. Syaratnya apa? Kecurangan itu kan banyak. Kalau kecurangannya sembarangan dan hanya eceran gitu tidak apa-apa. Tapi kalau terstruktur dilakukan oleh aparat, sistematis, perencanaannya jelas dan masif melibatkan komunitas yang besar, tapi tidak bisa dihitung jumlahnya satu persatu, itu bisa dibatalkan. Dan itu sudah terbukti dilakukan baik terhadap anggota DPR maupun terhadap kepala-kepala daerah. Gitu. Sudah banyak itu buktinya. Oke. Baik Pak Mahfud, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi. Baik, Bang Audensius dinyatakan bahwa paling tidak membuktikan 8 juta plus 1 begitu ya untuk memenangkan perkara itu tidak mudah, tetapi sangat mungkin. Tanggapan Bang Audensius? Ya benar sekali bahwa Mahkamah Konstitusi itu bukan mahkamah kalkulator. Karena itu Mahkamah Konstitusi juga berhak dan berkewajiban memeriksa dugaan kecurangan yang bisa mempengaruhi hasil. Kalau dugaan kecurangan tidak mempengaruhi hasil kan tidak akan mempengaruhi angka tersebut. Tetapi yang mau saya katakan begini, kalau kita lihat mengapa Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu, ada sejarahnya. Sejarahnya itu dimulai pada tahun 1999. Pada saat itu pemilu sempat deadlock. KPU tidak bisa menetapkan hasil. Karena ada perlawanan-perlawanan. Karena itu mulailah digagas pembentukan Mahkamah Konstitusi yang bisa mengadili sengketa hasil. Jadi terkait dengan hasil saja pada saat itu. Itu awalnya. Karena itu benar kata Pak Mahfud pada 2014 itu memang sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan hak yang diberikan oleh konstitusi pada mulanya, bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya menghitung soal di mana kecurangan pada saat perhitungan, pada saat rekapitulasi, tidak kepada yang lain. Tetapi dalam perjalanannya Mahkamah Konstitusi melihat kalau ada kecurangan yang mempengaruhi hasil, tentu itu juga mempengaruhi soal keadilan. Karena itulah keluar istilah TSM itu. Baik, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, kita akan langsung menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Pemirsa, kita akan sapa Pak Ramadan dari Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Terima kasih, Mas Golden. Izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Prabowo dan Sandi menempuh jalur hukum. Inilah jalur yang terbaik untuk mendidik bangsa ini patuh terhadap hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diwariskan oleh pendiri bangsa ini, kepentingan umum itu didahulukan daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Ini Pak Prabowo sudah menunjukkan itu, kepentingan umum didahulukan daripada kepentingan kelompok melalui jalur hukum. Terima kasih Prabowo. Yang ketiga, Pak Golden, saya ingin menyampaikan bahwasanya di agama pun diperintahkan kita mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok. Terima kasih Pak Prabowo sudah menyampaikan kepada jalur yang sebenarnya, tidak melalui pengadilan jalanan. Yang rusak adalah negeri ini kalau 21-22 itu diteruskan dan ributnya seluruh Indonesia. Yang rugi adalah rakyat kecil kami ini, Pak Golden. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Kita beralih ke Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi media Indonesia. Kita ucapkan selamat kepada bangsa ini terlepas dari bahaya yang lebih besar dengan adanya kemauan dari Prabowo untuk menjalur jalur hukum.
walaupun sudah tertimbul ekses-ekses sebelumnya yang sudah beberapa orang menjadi korban. Yang penting yang saya sampaikan adalah menjadi pemimpin bukanlah menjadi penguasa, adalah menjadi pelayan rakyat. Nah, dengan segala cara bisa untuk memberikan pelayanan kepada rakyat. Keputusan MK kita yakini adalah benar karena 9 hakim MK sudah mengatakan mereka imparsial dan independen. Mereka bersumpah di atas nama Tuhan. Apa yang mereka putuskan adalah betul-betul berdasarkan keadilan, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya harapkan ini menjadi patokan, jadi kepercayaan. Jangan hilangkan trust pada MK. Walaupun mereka sudah pernah cacat MK, tetapi tidak bisa digeneralisir. Kebetulan yang 9 ini sudah menyatakan mereka imparsial. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah seorang negarawan. Nanti siapapun yang dimenangkan Prabowo, kita harapkan Jokowi segera mengucapkan selamat dan sampaikan takzimnya bahwa inilah kepentingan bangsa, bahwa bangsa dengan keputusan MK. Begitu sebaliknya, seandainya Jokowi yang dimenangkan, Prabowo juga agar mereka nanti dicatat sebagai negarawan pemimpin bangsa Indonesia dalam sejarah berikutnya, bahwa mereka adalah patriot bangsa. Seperti yang disampaikan terdahulu, kepentingan bangsa jauh lebih besar daripada mengorbankan rakyat banyak cuma untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kita harapkan Indonesia akan menyongsong lebih maju, lebih baik, lebih mendatang. Terlalu banyak kendala yang dihadapi, jangan lagi dibebani dengan hal-hal yang tidak perlu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Atwar. Kita langsung beralih ke Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi media Indonesia. Buat Bung Egan, ya ini enak namanya juga, enak dan ganteng katanya Egan. Dan selamat pagi juga Pak Goldensius. Begini, Pagi. saya tanda tanya bahwa kalau kasus ini akan berakhir di MK, memang itu adalah jalur terakhir ya. Ini sudah pasti akan ditolak juga karena kalau tuduhan mereka bahwa terjadi kecurangan yang namanya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, itu kan cuma bisa diselesaikan sebetulnya di Bawaslu. Tetapi kan kenyataan tanggal 21, 22 kemarin sudah ditolak oleh Bawaslu. Tetapi apa boleh buatlah, saya sangat berterima kasih untuk mendapatkan status hukum yang jelas bagi paslon nomor 2 ini. Ya, mereka datang ke MK walaupun sebetulnya ada petinggi Gerindra sendiri yang ngomong wah real count, quick count, real count, KPU, Bawaslu dan MK itu dia sama-sama bohong, nggak perlu ke sana kita. Itu kata Bung Fadlison kan. Tetapi apa boleh buat? Kita masyarakat Indonesia menghendaki bahwa negara ini aman. Karena kalau segala sesuatu itu diselesaikan dengan pengadilan jalanan, yang rugi kan kita semua. Kasihan juga awak Metro TV yang meliput bisa-bisa jadi sasaran. Nah, oleh karena itu saya cuma ingin berpesan bahwa apapun hasil sebentar di MK, kita semua harus terima. Betul tadi kata Pak Edward, kalau misalnya yang menang adalah Prabowo, ya Pak Jokowi dan pendukung-pendukungnya ya oke, silahkan berikan hormat kepada Prabowo. Tetapi kalau Prabowo dengan kawan-kawannya juga yang tidak memenangkan, saya berharap jangan turun di jalan lagi lah. Kesian kan bangsa kita ini. Terima kasih Bung Egan dan Pak Goldensius. Selamat pagi Metro TV. Terima kasih Pak Vence dari Manado. Kita langsung beralih ke Pak Syahril dari Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Ya, selamat pagi Metro. Ya, mudah-mudahan Prabowo CS itu mendengarkan apa yang disampaikan pendahulu kita tadi. Ya, itu sangat bagus sekali. Itu yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, saya mengharapkan MK itu betul-betul melaksanakan apa yang diatur dalam undang-undang. Tidak boleh menyimpang dari sana. Selisih daripada suara yang dimaksudkan dengan TSM itu tidak boleh menyimpang dari sana. Betul-betul dia itu bertanggung jawab atas hasil daripada ini. Terus yang kedua, yang ingin saya sampaikan. Saya minta kepada Prabowo untuk kontrol emosi Anda, kontrol diri Anda, kontrol lah masalah pengikut Anda, kontrol mereka-mereka yang simpati pada Anda untuk tidak lagi menyebarkan, menyampaikan narasi-narasi yang sifatnya mengadu domba, narasi-narasi yang sifatnya fitnah. Jangan lagi menyampaikan narasi-narasi yang seperti kecurangan, jangan lagi ke itu. Dan yang ketiga yang saya sampaikan, aparat pada tanggal 6 dan 27, 28 malamnya itu, tanggal 26 dan 27 itu harus siap. Karena apa? Kelihatannya ini akan terjadi penekanan terhadap MK.
kita mengharapkan aparat betul-betul nantinya itu bertindak tegas setiap perbuatan yang anarkis. Jadi jangan sampai lagi nantinya itu terjadi seperti tanggal 22-21 kemarin. Baik, terima kasih Pak Syahril dari Jakarta. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya, kembali bersama kami di editorial Media Indonesia, Bang Gaudentius. Semua penelpon mengapresiasi langkah BPN akhirnya ke MK. Ya, pemirsa mengatakan terima kasih Prabowo. Ya. Tentu harus kita pula katakan dengan tegas, terima kasih kalau kasih kalau apa yang dilakukan di panggung depan itu sama dengan di panggung belakang. Di dalam politik itu kan selalu muncul dua muka ya. Di panggung depan itu berbicara sesuai dengan koridor hukum, tetapi di belakang malah mengomporin orang untuk melawan hukum. Itu yang tidak boleh terjadi. Nah, kalau benar jalur konstitusional itu ditempuh dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi, mestinya kepada para pendukung juga diberitahukan jangan sekali-sekali demo karena sekarang sedang melakukan karena kita sedang berjalan di jalur konstitusi, tidak perlu lagi turun ke jalan. Itu kan yang benar gitu. Kalau kemudian para pendukungnya itu dibiarkan demo, karena persoalan yang terbesar sekarang itu para pemimpin walaupun tidak menyuruh demo tetapi memberi peluang kepada pengikutnya untuk demo yang berakhir rusuh. Tentu kerusuhan yang diakibatkan memprotes jalur konstitusi adalah kerusuhan atau demo yang inkonstitusional pula. Mestinya seperti itu cara berpikirnya. Baik, tapi seberapa besar kemudian kita bisa yakin bahwa ketika sudah menyerahkan semua ini kepada MK, tidak lagi kemudian meminta masanya lewat jalur belakang untuk melakukan jalan-jalan yang inkonstitusional? Ya, mestinya sih bisa kita yakin, tetapi ketika narasi yang dibangun ketika bertemu Mahkamah Konstitusi tadi malam juga membangun narasi berbasis politik, seperti ucapan bahwa pemilu sekarang itu kecurangan yang paling masif, atau pemilu 2019 lebih curang dari pemilu 1955, itu kan narasi politik. Ketika di ranah hukum berbicara narasi politik, saya tidak terlalu yakin bahwa tulus menempuh jalur konstitusi. Karena itu, kalau menempuh jalur hukum, tentu yang berbicara itu data dan fakta. Siapa berbuat apa di mana gitu kan? Itu kan persoalan dasar di dalam hukum. Karena yang diuji di Mahkamah Konstitusi itu bukan lagi perang pernyataan. Perang pernyataan itu cukuplah sudah di kampanye kemarin kan. Di Mahkamah Konstitusi itu yang perang sesungguhnya itu adalah perang data. Kalau kita mengatakan ada TSM, tentu harus dinyatakan di dalam persidangan itu TSM sebanyak sekian terjadi di sini yang melakukan ini saksi-saksinya. Jadi seperti itulah proses hukum itu. Jadi hukum itu berbicara tentang data dan fakta, bukan lagi berbicara asumsi. Yang terjadi selama ini, narasi kecurangan yang dibangun selama ini itu kan narasi asumsi. Nah, ketika awalnya itu narasi kecurangan, tiba-tiba di Mahkamah Konstitusi berbicara tentang korupsi politik. Ini kan ada lompatan logika logika yang pada akhirnya tetap saja ingin membangun narasi bahwa pemilu ini curang, Prabowo kalah hanya karena kecurangan. Ini kan hal yang sangat-sangat berbahaya narasi seperti itu. Karena itu kita minta kepada pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi jangan lagi membangun narasi politik. Tetapi bangunlah argumentasi hukum. Nah, sesungguhnya yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu adalah adu argumentasi. Yang lemah argumentasi, lemah faktanya, lemah datanya, ya udahlah. Kalau fakta dan datanya juga lemah, ya nggak akan diterima, begitu kan Bang Gaudentius? Ya tahu diri lah gitu. Tapi Bang Gaudentius segini, bagaimana kemudian bisa memastikan dan juga meyakinkan kepada massa yang mungkin masih panas begitu ya dengan kontestasi Pilpres ini, supaya kemudian tidak main sendiri, tidak kemudian demonstrasi di jalanan, kemudian meluapkan emosinya di sana, dan ini kan membuat khawatir begitu ya buat publik yang lain. Kevin, kalau kita lihat secara keseluruhan pelaksanaan pemilu 2019,
sesungguhnya masyarakat pada tingkat akar rumput pada awalnya dengan gembira menyambut kontestasi Pilpres ini. Ya. Penuh sukacita, penuh kegembiraan, Antusias, bahkan itu sampai kepada tingkat partisipasi yang mencapai hampir 80% lebih ya, tingkat partisipasi masyarakat. Dan bahkan mereka yang menyatakan bahwa menerima apapun hasil pemilu itu hampir 90%. Kalau data seperti itu benar adanya, tentu ada sesuatu yang salah ketika orang mengambil jalan pintas bereaksi atas hasil penetapan rekapitulasi di KPU. Itu artinya bangunan narasi kecurangan jauh sebelum pemilu dilaksanakan oleh kubu sebelah itu, itulah yang menyebabkan terjadinya persoalan pada hari ini. Karena apa? Karena secara sistematis dibangun narasi kecurangan tidak lagi mengejar jumlah perolehan suara. Nah ini kan perbedaan yang sangat mendasar yang pada akhirnya ya rakyat sendirilah yang menjadi menjadi pengadilan terakhir itu. Oke, ini kan pengadilan terakhir begitu ya, paling tidak ini upaya hukum terakhir. Bagaimana kemudian bisa meyakinkan publik bahwa mereka kemudian pada saat nanti putusan MK nanti mereka akan semuanya akan menerima mengenai putusan MK ini, Bang Gaudentius? Ya Kevin, semua orang waras itu sebelum pemilu dilaksanakan sudah tahu lewat Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017. Undang-undang itu tegas sekali mengatakan bahwa putusan terkait dengan perselisihan suara jika tidak terima putusan KPU yang menetapkan hasil pemilu dibawanya ke Mahkamah Konstitusi. Itu artinya jalur konstitusional itu terbuka lebar bagi siapa saja yang tidak puas atas hasil pemilu, bawalah ke Mahkamah Konstitusi, bukan dibawa ke jalan. Persoalan 21 dan 22 Mei itu ketika orang mulai membawa persoalan konstitusional ini ke jalan raya rusuh jadinya. Tapi nanti pasti akan ada yang tidak puas nih, Bang Gaudentius, dengan putusan tersebut. Ya tidak ada lagi jalan lain selain menghormati putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi itu putusannya itu final dan mengikat. Tidak ada lagi di atas Mahkamah Konstitusi. Ya paling mengadu kepada Tuhan ya. Baik, Bang Gaudentius, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat pagi, Bang Gaudentius. Baik, Kevin. Pemirsa, kita berharap pihak manapun bisa menerima, menghormati, dan juga mematuhi apapun keputusan dari MK, sekalipun mungkin putusan itu tidak berpihak kepada mereka. MK merupakan benteng terakhir penyelesaian perselisihan pemilu. Terima kasih telah menyaksikan editorial Indonesia pada hari ini. Selamat.